Rukun qauli yang 5 ini yang akan kita bahas ini syaratnya diucapkan sekira-kira yusmi'a. Asalnya asma'a bukan sami'a. Sami'a yasma'u, mendengar. Yang ini binanya muta'addi. Asma'a yusmi'u. Dia harus memperdengarkan bacaan tersebut paling tidak kepada dirinya sendiri. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا الله به في علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih kita bertemu, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas mingguan kita, yakni muzakarah kitab Taqriratus Sadidah. Qala babu arkanis salat. Malam hari ini kita sampai kepada bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Arkanus salati adaduha al-mu'tamadu annaha 13. Menurut pendapat yang kuat yang bisa dipegang bahwa rukun salat itu jumlahnya ada 13. Kenapa 13? Bija'li tumaninati tabi'atan lil arkan. Karena menjadikan tumaninah itu mengikut kepada rukun yang lain. Artinya ketika rukun salat itu dirincikan nanti, dipisah dia, maka rukun salat itu bisa jadi menjadi 17. Ada juga nanti yang mengatakan 18. Akan tetapi yang mengatakan 13 karena dia digabungkan antara misalnya ruku beserta tumanina, i'tidal beserta tumanina. Kalau itu dipisah berarti nanti ruku lain, kemudian dikasih nomor dengan yang lain, tumanina satu, i'tidal lain, tumanina lain. Itu menyebabkan jumlahnya menjadi 17, atau ada yang mengatakan nanti 18. Kemudian qala aqsamu arkanis salati arba'atun. Dari sekian banyak rukun salat yang akan kita bahas insyaallah, yang 13 ini nanti dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, rukun yang 13 itu namanya arkanun qauliyatun. Ada namanya rukun qauli. Khamsatun, itu ada 5. Dari 13 rukun salat itu, rukun qauli mendapatkan 5 bagian. Wa sumiyat bidzalik, dinamakan rukun qauli itu dengan rukun qauli, rukun ucapan, rukun yang dilakukan oleh bibir, oleh lisan. Kenapa dikatakan dia yang 5 ini nanti rukun qauli? Ulama memberikan alasan li'annahu yushtaratu 'ala al-musalli ay yatalaffadha biha. Karena disyaratkan rukun qauli ini bagi orang yang salat untuk melafazkannya. Berarti syarat sah rukun qauli ini dikerjakan supaya diucapkan. Bihaisu, gambarannya yusmi'u nafsahu. Ini yang jarang kita perhatikan. Rukun qauli yang 5 ini yang akan kita bahas ini syaratnya diucapkan sekira-kira yusmi'a. Asalnya asma'a bukan sami'a. Sami'a yasma'u, mendengar. Yang ini binanya muta'addi. Asma'a yusmi'u. Dia harus memperdengarkan bacaan tersebut paling tidak kepada dirinya sendiri.
Berarti lamun dengar bacaan di temesa, bacaan si wajib yang 5 ini banyak sekali bacaan nanti, akan tapi yang wajib itu ada 5. Lamun terdengar berarti sah. Bukan sholatnya yang tidak sah ini belum. Yakni rukunnya yang tidak sah, berarti nanti wajib diulangi. Wahiyah, kita masuk. Yang pertama yang termasuk rukun qauli itu adalah takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Walau kita belum masuk ke yang lebih detail, bahas sekali. Yang dikatakan takbiratul ihram adalah ucapan yang mengatakan Allahu Akbar, bukan gerakan tangan, bukan. Beda antara gerakan tangan dan ucapan Allahu Akbar. Cuman ada baiknya, afdalnya, sunnahnya bibir mengatakan Allahu Akbar, seraya tangan diangkat, raf'ul yadaini hadwa mankibai, mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua bahu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Sejajar. Salat nggak usah terlalu kreatif. Atas bawah nih. Ya. Takbiratul ihram berarti ada ucapan Allahu Akbar. Berarti lamun terdengar si di temesa sah, ulang takbir. Bagaimana mendengar memberikan pendengaran kepada diri sendiri sekira-kira keadaannya tenang. Artinya maknanya lamun tenang. Lamun temesa adalah Allah. Dengar di sini. Kurang dengan diri sah. Kemudian ada suara di luar dengan bergendang, dengan segala macam suara utama, sehingga lamun aku dia mengatakan Allahu Akbar tidak terdengar karena suara luar masuk. Itu tidak menjadi syarat harus terdengar si telinga mesa. Ukuran mendengar dengan kuping sendiri lamun keadaan sepi. Berarti bisa lamun takbir mesa Allahu Akbar. Aku ada ribut dia terdengar si kentok mesa, wah sah wah. Sekiranya lamun mati suara no dengar. Ini harus nyerah ketak suara gedang boleh buih nyurah Allahu Akbar. Baran boleh julat si dengan kan. Tiga repot. Jadi sederhana Allahu Akbar. Sekiranya lamun sepi keadaan tenang, membuatkan Allahu Akbar datak jadi terdengar waktu itu. Karena ada datangnya suara lain, itu sudah dianggap sah. Ini yang pertama, rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dan diperdengarkan kepada diri sendiri, kentok, telinga, kuping, adalah takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Kemudian, dahsyat rukun sembahyang ini, takbiratul ihram saja nanti ini syaratnya ada 12 kalau tidak salah. Jadi sembarangan, terlalu panjang itu tidak sah. Menambah antara alif, di antara ba dan ra tidak sah. Allahu Akbar tidak sah. Atau dulu lalu berniat Allahu Akbar panjang lalu nih mabang jadi tidak sah, harus diulang. Jarang kita memperhatikan syarat-syarat yang seperti ini. Kemudian wal fatihatu, rukun qauli yang kedua yang wajib didengar setelah si keempat mesa bacaan al-fatihah. Al-Fatihah itu mulainya karena kita mazhab Syafi'i dari basmalah. Basmalah termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Berarti langan bismillah sampai lin waladhdallin kita yakin dengar si tempat mesa. Langan marah dengan bijam apa? Kita dengar si tempat mesa. Sekira kalau ada bacaan kita yang kita tidak dengar, bukan berarti sholatnya tidak sah, tidak. Tapi bacaannya, rukun itu yang tidak sah, maka wajib diulangi. Karena nanti akan berpengaruh kepada rukun yang lain. Kita tidak boleh ruku sebelum sah rukun sebelum ruku. Ruku itu rukun. Ruku sebelum rukun itu yang wajib ruku ini adalah membaca Al-Fatihah. Ambo terganggu ruku, angin sah Al-Fatihah juga. Berarti lah untuk baca misal bacaan Bismillah bagus sampai maliki yaumiddin. Ambo dan kedengaran, yakin di temesa anda terdengar bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misal.
Lanjutan waladhdallin. Sadar wajib dia ulangi baca Al-Fatihahnya. Bahkan sujud ingat nih, ketika kita sujud mengingat ada sebagian bacaan Al-Fatihah yang tidak kita dengar atau kita tidak baca, berarti gerakan yang selanjutnya itu lagun, kosong. Wajib kita kembali berdiri tegak, mengulang bacaan Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal dan selanjutnya. Dan kamu setelah membaca Fatihah bermoyong sujud, enggak, karena ini ada tartibnya nanti. Ulang baca Al-Fatihah, kamu teruku, i'tidal dan selanjutnya. Kemudian yang bacaan yang wajib didengar wa tasyahhudul akhir, membaca tasyahud yang terakhir. Tasyahud itu mulai daripada at-tahiyyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahudnya. Wajib terdengar si kentok mesa. Mungkinlah mendengar kentok. Wah, bahas bahasa ini. Dengan kentok dengan ulang saudara itu kan, dengan ini batur doang jadi semacam. Lamun ngaros mesa pasti dengar. Dengarnya diri lah maksud. Dengan jelayar sentuh lamun yang dicolet dengannya. Tasyahud akhir dari at-tahiyyat harus terdengar sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi, membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud terakhir. Dan tasyahud terakhir, lamun tahiyat awal yang sunat membaca tasyahud dan sunat membaca salawat kepada keluarga Nabi, kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi. Dan tasyahud awal. Kalau kita membaca salawat kepada keluarga Nabi sampai mengatakan wa ala ali, itu makruh. Sah sembahyang? Sah. Bacaan makruh. Pegawean sampai baca salawat kepada keluarga Nabi makruh le tasyahud awal. Adapun le tasyahud terakhir, membaca tahiyat wajib, kemudian membaca salawat kepada Nabi itu wajib. Adapun membaca salawat nanti kepada keluarga Nabi yang kita kenal dengan salawat Ibrahimi sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu sunnah. Yang dengan tarawih mau dicatat imam tarawih. Iya kan baca no. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Itu dulu fil alamin hamidum majid imam hayak. Iya wah yang kan bau masih. Itu yang wajib, yakni membaca tasyahudnya dan membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Jika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masih ini. Itu wajib terdengarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian wassalamu, ucapan salam. Assalamualaikum. Berarti 5 yang wajib yang dikerjakan oleh bibir yang syarat sahnya harus didengar oleh telinga sendiri. Yang pertama takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, tasyahud terakhir, salawat, bacaan salawat pada tasyahud terakhir, kemudian bacaan salam. Bacaan salam sering kita lalaikan. Salam ini nanti syaratnya dalam Safinatul Najah Arab masih mungkin assalamualaikum, assalamualaikum yang sah. Harus menggunakan tasydid dan alif lam, assalamualaikum. Ini santra dekat batur, siu batur kan assalamualaikum. Intinya ada tasydid, assalamualaikum. Mana assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak ada tasydid itu tidak sah kata ulama. Assalamualaikum namanya. Harus assalamualaikum. Assalamualaikum itu wajib. Adapun warahmatullahnya itu sunnah. Ini yang wajib dilakukan oleh bibir, yang diucapkan oleh bibir, dan syarat sahnya sekali lagi angin terdengar si telinga biasa. Assalamualaikum. Ucapannya yang menjadi rukun, bukan iltifatnya, bukan berpalingnya. Adapun berpalingnya itu hukumnya sunnah. Pertama jauh kanan, kedua jauh kiri. Dan ini berpaling ini bisa jadi juga membatalkan sholat, karena mereka katanya mengamalkan hadis Rasulullah ketika salam sampai kelihatan pipi beliau yang putih. Assalamualaikum. Lagu dalam sembahyang yang wajib menghadap dada, pernah kita bahas kayaknya yang dulu ini, tapi kajian memang harus diulang.
Yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada. Berarti kalau menarikkan assalamualaikum sambil membaca saja jalan nengok datang berarti salatnya batal ya. Mungkin mulu artinya assalamualaikum otaknya harus mentang-mentang kemudian pernah berusia. Ini wajib ini. Pada nomor berpaling itu berarti batas sembahyang ini. Kecuali ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ampun berpaling, sudah sah salatnya ini, bahwa selesai sembahyang. Karena salam itu yang wajib hanya salam yang pertama. Adapun yang kedua itu sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua daripada rukun salat yang 13 yang dibagi 4, yang pertama mendapatkan 5 bagian, yang kedua namanya arkanun fi'liyah, rukun fi'li. Rukun yang dilakukan oleh jawarih, oleh anggota tubuh kita. Sittatun, itu dapatnya 6. Wahiyya al-qiyamu, berdiri. Berdiri ini maksudnya berdiri tegak. Lamun dengan tengger sembahyang sekira yang sadar, lamun sedih tembok tekan kayu apapun rebak ya, berarti dia belum dikatakan berdiri tegak. Ini sah sembahyang. Harus berdiri tegak. Kemudian ruku. I'tidal sujud wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, wal qu'udu fi tasyahhudil akhir, duduk pada tasyahud terakhir. Tidak kita dapatkan di sini rukun salat mengatakan Allahu Akbar kecuali pada takbiratul ihram. Artinya supaya kita bisa membedakan rukun ucapan-ucapan mengatakan Allahu Akbar, sami Allah, itu namanya takbir intiqal. Takbir berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Berarti lamun teruku misal Allahu Akbar terdengar si telinga tunesa, si kocet kan atau bahkan itu baca sah sembahyang. Cuma ditemu pahala karena Allahu Akbar, karena sunnahnya kita mengatakan Allahu Akbar mengiringi gerakan ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Si wajib terdengar ada 5 takbiratul ihram, Allahu Akbar pertama, kemudian bacaan Al-Fatihah, tasyahud terakhir, baca salawat pada tasyahud terakhir, kemudian membaca salam. Kemudian arkanun ma'nawiyyun wahidun wa huwa tartib. Ada namanya rukun ma'nawiyah. Ini dapatnya 1, yakni tertib. Tertib doang. Artinya secara makna kita telah kerjakan. Lamunlah rukun pertama, rukun sembahyang pertama berniat dan semuanya sampai salam, dia adalah rukun ma'nawiyah. Makanya ulama mengatakan bukan 4 rukun salat, bukan 4 bagian rukun salat yang 13, akan tapi 3. Bukan 4, karena mereka ulama ini tidak memasukkan tertib sebagai rukun ma'nawi. Dia masukkan kepada rukun fi'li nanti dia. Kemudian yang terakhir dari 13 bagian itu, dari 13 yang dibagi menjadi 4 itu arkanun qalbiyah, rukun qalbi namanya. Wahidun, itu dapatnya 1, wahwa an-niyatu, niat. Kemudian kalau kita masuk arkan al-ruknul awwalu an-niyah, rukun salat yang pertama adalah niat. Mahalluha al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Wa talaffudu biha sunnatun, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Mungkin ini juga banyak terjadi kesalahpahaman. Ketika ada orang salat mengatakan usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, apa jadi niat? Wah, bukan niat karena usolli fardhu dhuhri. Tempat niat itu di dalam hati, bukan di bibir. Namun di bibir lafazan. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa disunnahkan melafazkan niat? Untuk membantu hati dalam berniat. Berarti bau sebenarnya niat isi bibir, aku sembahyang fardu zuhur. Allah, bibir tekan Allah, hati tekan aku sembahyang fardu zuhur akbar. Jangan terlalu panjang. Wa waktuha asna at-takbir. Waktu berniat itu menggunakan hati itu di tengah-tengah takbir. Allahu akbar. Falau kabbara biduni ayyastahdiraha, jika orang yang salat takbir tanpa menghadirkan niat,
takbir orang ni Allah pertama dia takbir ni Allahu Akbar kemudian niat sendiri sembahyang zuhur summa ba'da takbiri nawa setelah takbir dia berniat fala tan'aqidu salatuh maka tidak sah salatnya. Berarti dalam niat Allah takbir arti yang dengan aku sembahyang fardu zuhur. Kamu dengan was-was bukuan sebenarnya Allah tidak bila lalu merasa ni maka sembahyang Allah dengan was-was nih Allah tidak teman Allahu Akbar duduk niat ni sah terlalu panjang ini. Nanti ada kriteria ulama lamun was-was dia bangun lihat dulu ni kan. Lalu langsung muqaranah hurufiyah sintebaran. Misal X dari mobil ada segi lawan misal engkel misalnya mobil. Lalu dengar bahasa Indonesia kami bersama-sama naik mobil. Ini bersama-sama pasti segi-segi naik ini. Juga royong lawan segi ojek lagi rasa dabak-dabak kan. Ini si berian mokoh jadi intinya taman di apaan bukan enak kan. Lalu tetap itu dikatakan bersama. Kenapa dikatakan bersama? Sekit tama langsung sambut, sekit tama langsung. Berarti lamun takbir nanti menurut Imam Mukri juga boleh berniat muqaranah hurufiyah. Secara urut kebiasaan orang banyak bareng arana. Untuk mobil. Misal, menurut baik sekit tama itu tuh tama lawang itu tama. Berarti lamun takbir pas dengan aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Langsung sambar risi takbir dan menghapuskan fardu zuhur. Allahu Akbar selesai. Berniat ini bagi orang yang was-was terlalu sering nonton SCTV ada cara was-wasnya semilun was-was jadi. Nah, ya suruh was-was jadi salah satu caranya adalah boleh dia berniat sebelum takbir. Itu juga wah berniat di dalam takbir sentebaran. Tapi hakikatnya muqaranah hakiki adalah ketika takbir disertai dengan niat. Bahkan disebutkan di sini falau kabbara biduna yastahdiraha jika orang yang salat takbir tanpa menghadirkan niat summa ba'da takbiri nawa setelah selesai takbir dia berniat pada tan'aqidu salatu maka tidak terikat salatnya artinya tidak sah. Kemudian darajatun niyyah fi salati salasa idza kanat as-salatu fardhan wajib qasrul fi'li wa ta'yin wal fardhiyah. Jika salat itu salat wajib yang kita kerjakan maka niat itu hanya 3 yang wajib. Yang pertama qasrul fi'li namanya, kemudian ta'yin, kemudian ta'arud. Ada kata kita berbicara di sini lamun sedang wajib tegawe zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak si wajib aku sembahyang fardu zuhur atau aku sembahyang zuhur fardu diganti zuhur doang aku sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu subuh. Kalau kurang dari yang 3 ini maka sholatnya sah, cuma tidak tertunai dia sholat wajib. Aku sembahyang zuhur ini negara fardu sah sembahyang, niatun bermasalah maka bisa jadi sholat ini dikatakan qabliyah zuhur. Karena di sholat yang memiliki waktu itu tidak harus kita sebutkan kata sunnahnya. Aku sembahyang duha, tidak harus kita mengatakan aku sembahyang sunat duha, aku sembahyang sunat tarawih. Cukup kita mengatakan aku sembahyang duha, aku sembahyang tarawih, sah terhasil. Lalu aku sembahyang zuhur, berarti jatuhnya itu adalah sunat. Sah sembahyang dengan pembatal, sah. Waktu syarat rukun, cuma dia bermasalah di dalam niatnya. Maka lamun sembahyang wajib, aku sembahyang fardu zuhur, fardu asar dan selanjutnya jika sholatnya wajib. Kemudian idza kanat sholatu nafilatan muaqqatan, jika ada sholat itu berwaktu, duha wal witri, seperti duha dan witir, dia punya waktu pagi. Yang harus sembarangan, boleh duha di kelam nih, puru-puru. Ini harus pagi doang teman-teman, diwaktukan. Auzata sababin, atau dia memiliki sebab. Sunnatil kusuf wal istisqa, seperti salat gerhana bulan dan matahari, naik masjid, misal salat tahiyatul masjid, wajib qasrul fi'li wa ta'yin. Wajib hanya qasr fi'il dan ta'yin.
Jadi perlu kena sunat. Aku sembahyang duha. Anda kena sunat, bau masih sah. Cuma ini si wajib nih. Paling tidak niatnya dua. Jika sholat itu sunat yang berwaktu atau yang memiliki sebab. Aku sembahyang duha, aku sembahyang gerhana. Akan yang kena sunat sahwa. Jadi kena sunat, bagus masih menghadap kiblat atau pada zuhur kan, bau masih. Tapi yang tiga ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholatnya wajib, kalau sholatnya sunat yang berwaktu, cukup mengatakan sholatnya saja, bukan aku sembahyang duha. Harus ada aku sembahyang, jadi ini Allah duha, gamian, duha. Aku sembahyang duha. Kemudian dikatakan itu sholat nafilatan mutlaqan wajib qasdul fi'li faqat. Jika sholat itu sunat mutlak. Masalah mutlak nih, tidak perlu diketahui ya, masalah aku sudah sunat aku kok. Nah, itu hanya aku sembahyang sah. Anda terniat karena aku masalah mutlak boleh. Ini berbicara tentang yang paling sedikit kita pakai berniat. Ini masalah mutlak termasuk semua salat mutlak itu adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Qiyamul lail itu mendirikan malam, sholat di malam hari sebelum tidur. Ini tadam punah bulana keputusan siapa misalnya sembahyang isya dan enggak sembahyang doang. Dan sunat lah, atau sunat mutlak atau sembahyang selesai. Adapun sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Terserah itu sholat isya selesai setelah maghrib tidur nanti waktu isya ketemu pas memang isya terduduk dua sembahyang bangun isya. Sholat isya itu sudah dihitung dia tahajud. Karena sholat sunat itu tidak harus diniatkan sebagai sholat sunat tahajud yang kita dapat pada tahiyatul masjid. Sama dengan seharusnya setelah di masjid kita disunatkan sholat tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Langsung sembahyang zuhur terhasil juga di sana nilai sholat tahiyatul masjid sama seperti yang ini. Atau kita khususkan tahajud nasi, aku sembahyang sunat tahajud. Cuma sholat bedanya qiyamul lail kayak tahajud nih kayak tahajud setelah insyaallah tutup dah. Biasa dalam fikih dia dirangka. Serius mandang ngaji tahu anaknya ya. Jadi teman kita, udah komplain kamu itu doang nih, komplain ya Habib nih, dia tanya ke kita, nih kamu pernah serius dia silak, nah gitu. Yang menerima tugas nih, kamu lama jadi banyak antara banyak di sini sebenarnya yang sebenarnya cuman terlalu tawadhu nih, dalam tertawa sambil duduk. Qala masailu fi niyyah wallahu a'lam bissawab ilaihi al-marji' wal ma'ab. Itu